Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Firda Al-Fatina dari kelas Starla Domain B. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian praktik dari domain Computer Vision, yakni Computer Eye Recognition Animal Image Classification. Untuk tabel of content dari presentasi saya kali ini yaitu yang pertama latar belakang, kemudian data collection, modeling, eksperimen desain, hasil eksperimen, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri yaitu Computer Aid Recognition merupakan teknologi yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi karena memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengenalan objek atau pola. Dan aplikasinya dapat diterapkan di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu, bagaimana solusi dalam membangun computer aid recognition ini sendiri? Yang pertama yaitu ada data labeling, kemudian pengumpulan data yang representatif, lalu penggunaan algoritma dan teknik pengenalan yang tepat. Misalnya untuk pengenalan gambar, teknik seperti pada kasus ini menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Lalu untuk yang keempat, pelatihan mesin dengan data yang cukup. Kemudian yang terakhir, penggunaan teknologi yang terbaru. Untuk selanjutnya yaitu data collection. Di sini dataset yang digunakan adalah 2.800 train image untuk 4 jenis hewan. Kemudian ada 729 test image untuk 4 jenis hewan. Di sini ada kucing, anjing, rusa, dan juga kuda. Lalu untuk data preprocessing sendiri, yang pertama yaitu resize, mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel pada bagian target size, kemudian memuat dataset pada train dan file DS. Lalu untuk color, tidak ada teknik color enhancement yang diterapkan pada kode program ini. Yang ketiga, augmentasi data. Dilakukan dengan menggunakan image data generator pada image data gen. Terdapat beberapa teknik augmentasi data yang diterapkan, yaitu rotation range sebanyak 20, width shift range sebanyak 0,2, lalu height shift range sebanyak 0,2 atau 20%, zoom range 0,2, shear range 0,2, horizontal flip bernilai true, dan fill mode bernilai nearest. Lalu untuk modelingnya sendiri, membuat model Convolutional Neural Network ini atau CNN untuk melakukan klasifikasi gambar. Berikut ini adalah struktur arsitektur CNN yang dibangun pada kode program yang dibuat. Yang pertama yaitu input layer, merupakan layer input yang digunakan untuk membuat gambar dalam ukuran 224 kali 224 kali 3. Lalu layer convolutional neural network terdiri dari model mobile net yang digunakan untuk melakukan feature extraction pada gambar. Lalu global average polling 2D layer digunakan untuk meratakan input menjadi satu dimensi dan mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Lalu yang keempat, flatten layer, digunakan untuk mengubah hasil dari layer sebelumnya menjadi bentuk vektor satu dimensi. Yang kelima, dense layer terdiri dari dua buah dense dengan masing-masing 1024 dan 512 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan regulasi L2 dengan nilai 0,01. Dropout layer digunakan untuk menghindari overfitting dengan mematikan secara acak neuron pada layer sebelumnya. Lalu yang terakhir, output layer terdiri dari 4 neuron menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas kelas pada output. Selain itu, dalam kode program tersebut juga terdapat proses augmentasi gambar menggunakan image data generator untuk memperbanyak variasi dataset. Selain itu,
Program juga melakukan proses training model, validasi, serta evaluasi model menggunakan metrik akurasi dan loss. Eksperimen desain. Optimizer yang digunakan pada program tersebut adalah SGD, Stochastic Gradient Descent, dengan learning rate sebesar 0,0005 dan momentum sebesar 0,9. Ini didefinisikan pada bagian model compile. Lalu untuk epoch dan batch-nya yang digunakan pada program ini sendiri, yaitu yang pertama untuk epoch yang digunakan 20 dan batch size-nya sendiri digunakan 32. Epoch digunakan untuk menentukan berapa kali model akan melihat keseluruhan data yang ada pada setiap pelatihan. Sedangkan batch size adalah jumlah data yang akan diproses dalam satu iterasi pada setiap epoch. Kemudian untuk matrix evaluation yang digunakan, yang pertama yaitu ada akurasi, menghitung berapa banyak gambar yang diklasifikasikan dengan benar dibagi dengan total jumlah gambar. Lalu categorical cross-entropy, loss function ini sangat cocok untuk digunakan pada masalah klasifikasi gambar, karena mengukur seberapa jauh prediksi model dari label yang sebenarnya. Lalu model checkpoint, digunakan model checkpoint sebagai callback yang nantinya akan menyimpan bobot model pada epoch tertentu. Lalu untuk validation split pada image data generator digunakan 0,2 untuk membagi dataset menjadi data training dan data validasi. Yang terakhir, plotting digunakan untuk memvisualisasikan perubahan loss dan akurasi pada model selama training. Berikut ini merupakan hasil leaderboard yang sudah diupload di platform Kaggle dan juga peringkat yang dihasilkan. Untuk dari hasil eksperimennya sendiri, yaitu proses pelatihan model dilakukan dengan mengatur parameter untuk data augmentasi menggunakan image data generator. Selain itu, model juga dilatih dengan optimizer SGD dan callback model checkpoint untuk menyimpan bobot model yang terbaik selama pelatihan. Setelah pelatihan, model dievaluasi pada data validasi dan kemudian digunakan untuk memprediksi label pada gambar pada dataset tes yang diberikan. Hasil prediksi kemudian disimpan dalam file berformat CSV dan dapat digunakan untuk mengajukan prediksi pada platform Kaggle yang sudah ditampilkan sebelumnya. Model ini memperoleh skor sebesar 0,97668 pada platform Kaggle, yang menunjukkan performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi gambar pada dataset yang diberikan. Dari kesimpulan presentasi saya kali ini, yaitu deep learning mampu mengenali image hewan secara baik karena deep learning memungkinkan mesin untuk belajar secara otomatis dari contoh-contoh yang besar dan beragam. Model deep learning sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang mampu mempelajari fitur-fitur penting dari gambar secara bertahap. Dari level yang rendah seperti deteksi tepi atau tekstur, hingga level yang lebih tinggi seperti bentuk dan objek. Lalu untuk kelemahan dari sistem yang saya buat, yaitu yang pertama, ukuran batch yang tetap. Pada program yang saya buat, ukuran batch untuk data pelatihan dan data validasi diatur tetap pada 32. Hal ini dapat membatasi kemampuan model untuk menangani data yang lebih besar dan kompleks. Lalu, terlalu banyak dropout. Pada program ini, terdapat dropout yang diaplikasikan pada layer dense. Namun, penggunaan dropout yang terlalu banyak dapat menyebabkan model menjadi tidak stabil dan sulit untuk dilatih. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan kode program yang sudah saya buat. Yang ini yang pertama dilakukan import package dengan
mengimport beberapa pustaka dan modul. Yang pertama TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, CV2, Random, dan OS. Kemudian untuk layer model dan regulasi pada TensorFlow, layer yang didefinisikan antara lain yaitu dropout, efficient net, kemudian input, dense, flatten, dan juga global average polling 2D. Lalu di sini mengambil data dari drive, file yang sudah dimasukkan, diinputkan ke dalam G Drive pribadi, lalu mengekstrak informasi tentang jumlah sampel dalam setiap kelas dalam sebuah dataset. Dan di sini ditampilkan plot untuk setiap jenis hewannya. Kode program ini menghasilkan visualisasi secara acak dari beberapa gambar dari dataset yang mengambil beberapa gambar secara acak dari setiap kelas. Di sini yang diambil secara acak yaitu kucing dan juga rusa. Kemudian preparing data menggunakan rescale, rotation, width, height, zoom, horizontal, dan juga untuk train, kemudian val ds. Menyiapkan model, building the model, menggunakan dropout, activation relu, lalu memasukkan epoch yang digunakan ini sebanyak 20 dan batch size-nya yaitu 32. Dan ini merupakan grafik dari akurasi serta loss yang ada dari program ini. Lalu preparing for submission yang nanti hasilnya yaitu berupa submission file berformat CSV. File ini nantinya yang akan dikumpulkan dalam Kaggle dan mendapatkan hasil skor akhirnya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.